Mari kita lihat saudaraku, San Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama dalam 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sekali lagi, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Praktekkan karunia Allah yang ada padamu. Pakai apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Melayani dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Mengasihi dengan kasih yang daripada Tuhan. Saudaraku, dengan demikian apa yang sudah diberikan Tuhan itu bisa bertambah-tambah dalam kita. Kalau kita tidak mengobarkannya, saudaraku, apa yang ada pada kita ini pun diambil daripada kita. Jadi, saudaraku, kehidupan rohani kita tidak boleh merosot. Pelayanan kita pun tidak boleh merosot. Paulus mengingatkan Timotius supaya dia mengkobarkan karunia Tuhan itu yang ada padanya. Jadi tidak pasif saja dengan berkata, haleluya Tuhan, terpujilah namamu Tuhan Yesus, aku sedang kau karuniakan karuniamu Tuhan untuk melayani. Puji Tuhan. Tidak sampai sedemikian saja. Kita harus menghidupkan karunia Tuhan dalam kita. Kalau kita sudah mulai perhatikan tangan saudaraku dan orang yang kita letakkan tangan itu sembuh saudaraku, mari langsungkan lagi bertambah-tambah. Tidak biasa-biasa saja. Tidak rutin saja. Sebagaimana dikatakan oleh orang dunia ini, rutin saja, biasa-biasa saja. Dalam Tuhan tidak ada biasa-biasa. Dalam Tuhan kita bertumbuh, atau kalau kita tidak bertumbuh, kita sudah mundur. Doa kita pun tidak bisa biasa-biasa saja. Kalau doa kita biasa-biasa saja, kita akan merosot. Boleh jadi waktunya, saudaraku, biasa-biasa, 1 jam atau jam lebih sedikit. Harus tetapkan demikian, saudaraku. Tapi, saudaraku, isi doa itu bertambah hari, bertambah menurut kehendak Tuhan. Bertambah hari, bertambah rohani. Bertambah hari, bertambah berkuasa. Apalagi kalau kepada saudara sudah dikaruniakan karunia-karunia Tuhan. Saudara boleh jadi sudah merasakan urapan Tuhan dalam kesaksian saudara. Pimpinan Tuhan dalam pelayanan saudara. Itu merupakan karunia Tuhan kepada saudara. Anugerah Tuhan kepada saudara. Kobarkanlah itu, hidupkanlah itu, jalankanlah itu, pakailah itu, saudara. Saudara, ini bukan hanya bagi Timotius saja, tapi bagi kita semua, saudara. Jadi rindukanlah karunia-karunia Tuhan itu. Kalau belum dapat berdoa sungguh-sungguh, Tuhan sudah memanggil saudara untuk melayani. Tentunya Tuhan juga sudah melengkapi saudara untuk melayani. Sebenarnya kalau Tuhan belum melengkapi saudara untuk melayani, saudara sudah lama jatuh meninggalkan pelayanan ini. Berarti Tuhan menopang saudara. Berarti Tuhan telah memberikan anugerahnya kepada saudara. Dan saudaraku, anugerah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, kobarkan itu, kobarkan. Saudaraku, dalam Tuhan ini, saudaraku, Tuhan, saudaraku, hanya mau jika kita bersungguh-sungguh. Dalam Tuhan yang separuh-separuh hati, yang asal jadi, itu nggak laku, saudara. Sungguh-sungguh. Doa juga sungguh-sungguh. Apakah kata Tuhan kepada Elia? Semua kita sudah mendengarkan. Elia, tunjukkanlah dirimu kepada Ahab, aku mau menurunkan hujan kepada orang Israel. Sebab aku mau memberi hujan kepada bangsa Israel yang sudah 3 tahun lebih dalam kekeringan. Itu kehendak Tuhan. Mau memberikan hujan. Tetapi apakah yang diperlukan oleh Elia? Pertama, Elia membereskan dulu seberes-beresnya, saudaraku, keadaan bangsa Israel.
yang pada waktu itu saudaraku menyembah Baal dan Asitoret. Nah saudara, lalu saudara sudah tahu ceritanya, terjadilah pertandingan di atas Gunung Karmel. Nabi-nabi Baal membuat persembahannya, Elia membuat persembahannya. Tuhan yang menjawab dengan api, itulah Tuhan yang hidup. Nyatanya, saudaraku, tidak ada api turun menyambar persembahan dari nabi-nabi Baal ini yang 850 orang jumlahnya. Api tidak turun, walaupun mereka menyiksa dirinya. Tapi ketika Elia memperbaiki mesbah Tuhan, saudara, dan menaruh persembahannya di atas mesbah itu, kemudian menyiramnya dengan air sebanyak-banyaknya, walaupun air sangat sulit waktu itu, saudaraku, karena hujan sudah 3 tahun tidak turun, mereka mempersembahkan air juga kepada Tuhan, saudaraku, lalu hujan turun. Nah, nanti kita dengar ceritanya. Nah, saudara, kemudian Elia berdoa, Tuhan jawablah, dan Tuhan menjawab dengan api. Segera menghanguskan persembahan Elia dan air itu semua kering semua. Lalu bangsa Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan. Huwa itulah Allah, Huwa itulah Allah. Dan Elia berkata, tangkaplah Nabi Baal, Nabi Mutan itu, bunuh semua. Dia katakan, lalu mereka dibunuh semua. Sudah, otomatis hujan turun, saudaraku? Tidak. Ini yang perlu kita perhatikan. Otomatiskah saudaraku karunia Tuhan terus bekerja kepada kita? Tidak. Sering saudara dengar paman berkata, bayar harganya. You have to pay the price. You must pay the price. Apakah diperbuat oleh Elia? Saudaraku, Elia berdoa. Setelah selesai pertempuran itu, saudaraku, dia menang. Nabi-nabi Baal dibunuh semua, dan dia berdoa dengan mukanya di antara kedua lututnya. Mohon supaya Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan memang sudah berkata, aku mau menurunkan hujan. Mengapa tidak turun saja hujan? Nyatanya tidak. Elia berdoa, sungguh-sungguh dia berdoa. Selesai dia berdoa, dia suruh hambanya, lihatlah ke arah laut. Apakah hujan sudah turun? Saudara, hambanya tidak punya kerinduan rohani, tidak punya beban apa-apa, saudaraku. Seenaknya saja melihat ke laut, saudaraku, dan dia pulang bawa berita, tidak ada apa-apa Elia. Tidak punya beban. Saudaraku, yang melayani ini harus punya beban, mengasihi jiwa-jiwa. Lihatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena mereka sebagai domba-domba yang tidak bergembala. Ketika melihat orang sakit kusta yang berseru kepadanya, Yesus, kalau engkau mau, engkau sanggup mentahirkan hamba. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Inilah hati Yesus, saudara. Masih banyak lagi dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria yang baik hati itu, saudaraku, melihat orang yang disambung itu, setelah dia lihat orang itu disambung dan hampir mati, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan dia melayani. Hati yang seperti ini harus kita miliki. Kalau tidak, saudaraku, berat kita rasa melayani ini. Karena tidak ada yang memuji kita, kerap kali juga tidak ada yang melihat kita, yang memang sebenarnya pun tidak perlu kita lihat orang. Yang perlu kita sampai kepada maksud Tuhan, kita sampai kepada panggilan Tuhan. Kita melayani dengan segenap hati kita. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa itu. Kita mau jiwa-jiwa itu sampai kepada panggilan Tuhan, sampai kepada maksud Tuhan.